Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, gimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah khair. Baik, ini kok baru 15 orang? Ini agak masih lambat, Ustaz. Masih lambat. Ini mana nih kameranya kok nggak kelihatan ini? Nanti Ustaz tanya nih yang nggak kelihatan kameranya. Pelajaran yang lalu. Majid, ketahuan Majid. Mana baju antum Majid? Ketahuan, matikan kamera, nggak pakai baju sekolah. Habib, Habib, hidupin kameranya. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Yang kemarin sampai di mana kita? Kita beriman dan Ya? Beriman dengan apa? Tuhan Allah dan sampai apa takdir baik sama takdir buruk. Sampai takdir baik dengan takdir buruk. Iya. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hah? Pengaruh beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, itu pelajaran kita kemarin. Halaman berapa itu? Saya lupa. 33 sampai 34. 33 sampai 34. Taib, oke. Berarti kita masuk kepada pelajaran baru ya. Al-imanu bil malaikah. Nah, beriman dengan malaikat. Taib. Antum simak bagus-bagus. Antum catat kalau ada yang perlu dicatat, karena nanti di akhir pelajaran Ustadz akan tanya dan dia akan dapat nilai KKM, bukan nilai KKM, nilai apa namanya, nilai iya bukan nilai, ini bukan nilai harian memang, tapi nilai harian, tapi bukan nilai ulangan ya, nilai harian. Baik. Makna beriman dengan malaikat. Makna beriman dengan malaikat. Apa maknanya beriman dengan malaikat? Makna beriman dengan malaikat adalah tasdiqul jazim biwujudil malaikah wa annahum nau'un min makhluqatillah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Apa makna beriman dengan malaikat? Yaitu membenarkan bahwa malaikat itu ada.
Satu, malaikat ada. Dia salah satu dari jenis makhluk Allah. Dua, salah satu dari jenis makhluk Allah. Yang ketiga, dia selalu mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan tidak mendurhakai Allah. Empat, ini dia makna beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat artinya membenarkan malaikat itu ada. Malaikat salah satu makhluk Allah. Malaikat tidak pernah bermaksiat dengan Allah dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini dia. Paham? Baik. Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan. Nah, baru dibuka kameranya. Coba ulangin. Pokoknya yang kameranya mati itu yang Ustaz tanya. Coba ulangin. Ahmad Fauzan. Itulah ulangin apa? Yang Ustaz sebutkan barusan. Makna beriman dengan malaikat. Meyakini bahwa malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Satu. Dan tidak pernah. Satu. Apa dua lagi? Abdullah Ali Margolang. Sebutkan dua lagi. Satu lagi. Sadiq Fikri. Ketinggalan. Ihsan. Ihsan. Mail, gimana kabarnya Ihsan? Ihsan. Apa satu lagi? Apa San satu lagi? Membenarkan malaikat itu ada. San, buka mic antum, malah dimatikan. Mic antum hidupkan. Membenarkan malaikat itu ada tadi kata temannya. Yang kedua, apa tadi yang kedua Fauzan yang antum sebutkan? Apa tadi antum sebutkan? Meyakini bahwa malaikat meyakini. Lupa dia. Tep, malaikat itu ada. Malaikat tidak bermaksiat kepada Allah. Satu lagi. San. Satu lagi San. Ya itu benar. Tadi sudah benar itu. Sama itu maknanya. Tidak pernah bermaksiat. Artinya selalu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satu lagi. Malaikat apa? Udah disebut si Ali tadi itu, Abdullah Ali Margolang. Malaikat itu ada, malaikat itu selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sekarang yang ketiga. Siapa? Taib, Abdurrahim, apa? Dia salah satu jenis makhluk Allah. Naam, salah satu jenis makhluk
Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Diingat, didengar, kalau penting dicatat. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah. Allah katakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Bal ibadun mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Dia adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Maka ini adalah hamba dan dia ada. La yasbikunahu bil qawli. Dia tidak mendahului ucapan wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Berarti dia ada, dia salah satu jenis makhluk Allah dan dia mentaati perintah Allah. Inilah dia makna beriman kepada malaikat. Taib. Beriman kepada malaikat tadi meliputi 4 hal. Yang pertama tadi apa? Beriman kepada apanya? Kepada wujudnya, dia ada. Berarti kita beriman kepada wujudnya. Ini dia. Yang kedua, beriman kepada nama-namanya yang kita diberitahu. Beriman dengan nama-nama malaikat yang kita diberitahu oleh Allah ataupun oleh Nabi. Seperti siapa? Jibril. Nah, kita beriman dengan nama yang kita ketahui. Dan beriman dengan nama malaikat yang tidak kita ketahui secara global. Beriman dengan nama malaikat yang tidak kita ketahui. Berarti kita beriman dengan nama malaikat baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Yang kita ketahui contohnya siapa? Jibril, Mikail, apalagi Israel, apalagi dan yang lain-lain, malaikat Malik dan yang lain-lain. Ada malaikat yang tidak kita ketahui namanya. Contohnya apa? Malaikat penarik neraka, malaikat yang memikul arosy, malaikat yang hadir di majelis ilmu, malaikat yang mengikuti manusia. Kita nggak tahu itu namanya siapa. Yang penting kita iman. Itu dia. Jadi yang kedua, beriman kepada malaikat yang ada 4 hal. Yang pertama beriman dengan wujudnya, dan yang kedua beriman dengan nama-nama malaikat baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Yang ketiga, beriman dengan sifat-sifat mereka. Beriman dengan sifat-sifat mereka. Mereka punya sifat, nanti insya Allah akan kita pelajarin. Yang keempat, beriman dengan tugas-tugas mereka yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka juga punya tugas. Ya, mereka punya tugas. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Baik, berarti beriman kepada malaikat ada 4 hal. Nah, apa aja itu? Yang namanya, yang kameranya mati itu yang Ustaz tanyain. Yang kameranya mati itu yang Ustaz tanyain. Fatih, baru hidup. Ya, Fatih. Fatih, Tengku Farhan, Ihsan Aulia. Ini Gilang mana nih Gilang? Tadi ada orangnya. Baru hidup. Ayo, jawab di antara antum. Fatih, Tengku Farhan, Ihsan Aulia, Gilang sama Muhammad Al-Fatar. Beriman kepada malaikat meliputi 4 hal. Yuk, sebutkan. Masing-masing satu. Fatih dulu. Malaikat ada, satu. Farhan. Tidak berwujud. Tadi ada. Ini kok tidak berwujud? Lah gimana itu? Malaikat itu ada wujudnya, bukan tidak berwujud. Farhan.
Hidupkan mic antum. Apa? Tahu. Ustaz nggak jualan tahu. Nggak tahu. Barusan kita sebut. Gilang. Hah? Beriman kepada malaikat meliputi 4 hal. Beriman kepada wujudnya, dia ada. Yang kedua tadi apa? Beriman kepada nama. Nama baik yang kita ketahui maupun ya tidak diketahui. Nomor 3, Al-Fatar. Beriman dengan sifatnya. Yang terakhir, Habib. Yang terakhir, Habib. Beriman dengan apa? Bib. Gak tahu, barusan kita sebutkan. Ihsan. Baru dihidupkan kameranya. Ihsan. Beriman dengan apa yang terakhir? Beriman dengan ketinggalan. Beriman dengan malaikat. Pertama beriman dengan si wujudnya, dia ada. San, kamera antum jangan dimatikan. Yang kedua, beriman dengan nama-namanya yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Yang ketiga, beriman dengan sifat-sifatnya. Yang keempat apa? Siapa? Coba Ahmad, Fadil. Beriman dengan tugas-tugas mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, catat kalau enggak tahu, karena nanti masuk ujian, bisa jadi ini masuk ujian kalian tahu. Ini barusan Ustadz jelaskan, kalian sudah nggak tahu ketika ditanya. Nanti ketika nilai ujiannya rendah, komplain. Apa tadi? 4? Wah, ngantuk Afdalul. Besar kali nguapnya. Coba sebutkan 4-4-nya Afdalul. 1. Masya Allah, 1. Yang kedua? Namanya. Naam, sahih. Masya Allah, catat itu. Afdalul, Masya Allah, luar biasa. Baik. Paham? Paham yang lain? Baik, kita lanjut. Al-imanu bil malaikah ruknun min arkanil iman. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman. Benar atau enggak? Benar. Baik, Ustaz tanya dulu. Abdul Hafiz, beriman kepada malaikat rukun iman yang keberapa? Ke-8, ke-9? Abdul Hafiz, beriman kepada malaikat termasuk rukun iman keberapa? 8 atau 9? Enggak dengar. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman keberapa? Ke-8 atau ke-9? Atau ke-120? Abdul Hafiz, enggak tahu, Pes. Enggak dengar Ustaz suaranya, Pes. Oh, rusak suaranya. Taib. Apanya mic-nya? Taib. Ya sudah. Yang lain. Nahlan.
Baju antum mana Nahlan? Hidupkan mic antum. Mic antum hidupkan. Ah, taib. Rukun iman ke berapa? Ya. Masya Allah, mumtaz. Taib. Jadi rukun iman kepada malaikat termasuk salah satu rukun iman, yaitu tepatnya rukun iman yang kedua. Dalilnya apa? Dalilnya berdasarkan hadis Jibril ketika Nabi ditanya tentang iman, maka Nabi mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya dan hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Baik. Kita lanjut sifat-sifat malaikat. Apa saja sifat-sifat malaikat? Apa saja sifat-sifat malaikat? Yang pertama, sifat-sifat malaikat yaitu mereka diciptakan dari cahaya. Ini satu. Mereka diciptakan dari cahaya. Berdasarkan dalil Nabi SAW mengatakan khuliqat al-malaikah min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, malaikat punya sayap. Dan sayapnya berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Sayapnya berbeda-beda antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Sayap malaikat tidak sama seperti sayap burung, tidak sama seperti sayap kupu-kupu, tidak sama seperti sayap capung. Sayap malaikat kita tidak tahu bagaimana bentuknya karena kita belum pernah melihat malaikat. Apa dalilnya? Malaikat punya sayap seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Fatir ayat 1, segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia menciptakan malaikat sebagai utusan. Mereka punya sayap, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Jadi masing-masing malaikat berbeda-beda sayapnya. Ada sayapnya 2, ada sayapnya 3, ada sayapnya 4. Bahkan malaikat yang paling banyak sayapnya yaitu malaikat Jibril. Jumlah sayapnya 600 sayap. Sebagaimana kata Nabi SAW, Ro'a Nabi SAW Jibril alaihissalam lahu situmi'ah janah. Nabi melihat Jibril yang dia punya 600 sayap. Taib, ini yang kedua. Yang ketiga, malaikat bisa berubah wujud menjadi manusia, dalam bentuk manusia ketika Allah izinkan. Malaikat bisa merubah wujudnya menjadi manusia ketika Allah Subhanahu wa taala izinkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis Jibril, yaitu Jibril datang kepada Nabi SAW dalam rupa seorang laki-laki yang pakai baju putih dan rambutnya sangat hitam. Ini yang ketiga. Yang keempat, sifatnya malaikat, malaikat tersebut dia gaib. Malaikat tersebut tidak kelihatan kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Gaib di sini maksudnya kita tidak kelihatan, dia tidak kelihatan. Yang berikutnya, malaikat termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia tidak pantas untuk disembah. Karena malaikat termasuk hamba Allah, maka dia tidak boleh disembah. Jadi ini beberapa sifat malaikat dan ada sifat-sifat yang lainnya. Yaitu apa tadi yang kita pelajarin di antara sifat malaikat? Mereka diciptakan dari cahaya. Yang kedua, malaikat punya sayap.
berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Taib, yang ketiga, Malaikat bisa berubah bentuknya malaikat bisa berubah bentuknya menjadi manusia ketika diizinkan oleh Allah. Yang keempat, malaikat itu gaib. malaikat itu gaib, artinya tidak bisa dilihat oleh mata manusia kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, Malaikat termasuk hamba Allah. malaikat termasuk hamba Allah, oleh karena itu tidak boleh disembah. Taib. Ini sifat-sifat malaikat. Ini sifat-sifat malaikat. Taib. Yang berikutnya, tugas-tugas malaikat. Ya, di antara malaikat-malaikat mereka punya tugas. Di antaranya malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu adalah Jibril. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Ya, tugas-tugas malaikat di antaranya menyampaikan wahyu, yaitu Jibril. Ada malaikat yang menurunkan hujan. Ini tugas malaikat, menurunkan hujan. Ada malaikat yang meniup sur atau meniup sangkakala. Siapa? Israfil. Ada malaikat yang menggenggam ruh, yang mencabut ruh. Malaikat maut, bukan malaikat Israel. Kalimat atau nama Israel ini nama yang berasal dari riwayat Israiliyat. Nah, yang benar adalah malaikat maut. Malaikat maut. Kemudian malaikat yang menjaga atau yang mencatat amal hamba, amal manusia. Malaikat apa ini? Kiramul katibun. Kiramul katibun, yaitu malaikat mulia lagi pencatat. Malaikat yang menjaga manusia ketika mereka tinggal ataupun safar. Nah, namanya siapa? Wallahu alam, kita tidak tahu. Kemudian malaikat apa lagi? Malaikat yang menjaga surga. Murtad? Malaikat yang menjaga surga. Ridwan, malaikat Ridwan. Malaikat yang menjaga neraka. Malaikat muntakiluna yattabi'una majalisal khair wa dzikr. Malaikat yang mutanakilun, malaikat yang bolak-balik menghadiri majelis ilmu. Malaikat yang selalu mendatangi majelis ilmu. Siapa namanya? Wallahu alam. Malaikat yang menjaga gunung. Malaikat gunung. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Malaikat gunung. Ya, sebagaimana Nabi pernah dilempar oleh orang-orang kafir, maka datanglah malaikat gunung kemudian mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, biar aku lemparkan gunung kepada mereka." Namun Nabi mengatakan, "Jangan, aku berharap mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala." Ini malaikat gunung. Ada malaikat dan banyak lagi malaikat-malaikat yang lainnya, tugas-tugas mereka. Ada yang menyeret neraka, ada yang memikul arasy dan yang lain-lain. Itu tugas-tugas malaikat. Taib, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Tafadhol, silahkan. Weh, Masya Allah, Nahlan, kacamatamu. Taib. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau nanya? Ustadz nanya, Ustadz, apa itu pertanyaannya? Ulangin Ustadz. Wah, capek Ustadz kalau ngulangin. Apa itu pertanyaannya? Siapa anaknya? Rafa. Taib, bentar, Ustadz cari dulu Rafa. Taib, Rafa. Apa?
Wallahu a'lam. Ustaz nggak tahu apakah setiap satu tetes hujan ada diiringi oleh malaikat. Wallahu a'lam, karena tidak ada berita atau informasi yang menjelaskan tentang itu. Yang jelas malaikat-malaikat ada yang tugas-tugasnya menurunkan hujan dan yang lainnya. Apakah satu tetes, setiap ada satu tetes ada malaikat? Wallahu a'lam. Ustaz tidak tahu. Baik. Ada lagi yang pertanyaan yang lain? Al-Fatar, Fatol silahkan. Setelah Rasulullah SAW wafat, Jibril apa tugasnya? Setelah Rasulullah SAW wafat, malaikat Jibril apa tugasnya? Malaikat Jibril tetap tugasnya menyampaikan wahyu. Lantas Ustadz, kalau Nabi sudah meninggal, kepada siapa wahyu lagi? Ya tidak ada wahyu yang dia sampaikan, karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bukan berarti tugasnya selesai. Tidak. Malaikat semua memiliki tugas-tugas. Malaikat semua memiliki tugas-tugas. Terus Ustadz, ketika Nabi Muhammad sudah selesai, ngapain malaikat Jibril? Duduk-duduk, tidur-tidur. Wallahu alam. Ustadz nggak tahu. Ustadz nggak tahu. Karena Ustadz belum pernah ke langit, jadi nggak tahu gimana malaikat. Baik. Ada lagi yang lain? Baik, kalau nggak ada Ustadz yang nanya. Yang bisa jawab nilainya 10. Yang bisa jawab nilainya 10. Baik. Siapa yang mau Ustadz tanya? Ana siapa? Sebutkan namanya. Hah? Abdalul kemarin kayaknya sudah ada nilai. Yang belum ada nilai. Siapa ananya? Abdurrahim. Taib, Abdurrahim. Abdurrahim kemarin udah ada nilai? Enggak tahu. Abdurrahim, Taib Abdurrahim. Ustadz mau tanya. Jawab semua. Jawab semuanya ya. Beriman kepada malaikat meliputi 4 hal. Coba sebutkan. Pada wujudnya, nama-namanya, sifat-sifatnya. Nama-namanya walau yang diketahui, baik yang diketahui ataupun tidak. Masya Allah. Terus? Sifat-sifatnya. Terus? Dan tugas-tugasnya. Taib Abdurrahim. Abdurrahim kelas berapa ini? Kelas 8 apa? Abdurrahim 8C 10. Taib, siapa lagi? Satu orang lagi yang Musa tanya. Siapa sayanya? Namanya sebutkan. Yang belum ada nilai. Rafa, Taib. Taib, Rafa dulu. Mana ini Rafa nih? Mana Rafa? Hah? Ntar Ustaz mau cari dulu mana yang Rafa ini. Ntar. Nah Mam, kok bisa hilang deh Mam? Taib, Rafa, Taib, ya sudah nampak Rafa. Taib, Rafa, sebutkan semua yang kita pelajarin tadi sifat-sifat malaikat. Kalau nengok buku nilainya 7. Kalau nengok buku nilainya 10. Nah. 1 2. Apa itu tugas-tugasnya? Terus? Terus ya Taib yang lain sifat-sifat yang lain.
Gaib, tidak terlihat. Terus bisa menyerupai manusia jika diizinkan Allah. Lagi yang lain itu beriman dengan nama yang lain. Apa lagi? Apa lagi? Udah. Apa lagi? Satu lagi. Apa? Satu lagi. Taib, Rafa dapat nilai 9. Malaikat adalah hamba Allah, maka tidak boleh disembah. Taib. Rafa, antum kelas berapa? 8C, dapat nilai 9. Taib. Cukup pelajaran kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.